Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna as'aluka ma qara'tu faddid ilayya inda hajati ilaih. Allahumma hdi qalbi wa qawwi lisani. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya kafiyal bala ikfina bala qabla nuzul minas sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Ramadan jallana bil ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah ta'ala al-Imam al-Ghazali nafa'anallah bi ilmihi fi darain al-anqal al-qismul awal fi ta'at. Pembagian yang pertama sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Imam Ghazali akan membagi kitab ini menjadi 3 pembagian. Pembagian yang pertama yaitu di dalam membahas tentang taat. Bahasa taat itu mungkin simpel, tapi dalam kenyataannya untuk melaksanakan suatu taat itu telah sangat sulit itu ya. Terkadang dalam wujud fisik kita sudah melaksanakan taat, tapi pada kenyataannya justru kadang kita menghindari dari ketaatan. Dan terkadang taat saja tidak cukup tanpa adanya etika gitu ya. Mulanya ketika taat itu sebenarnya kita laksanakan, maka sebenarnya tanggung jawab kita ya. Misalnya kita taat kepada orang tua, itu sudah bagian dari kenikmatan tersendiri. Dan taat ini tidak bisa terjadi kecuali didasari dengan adanya mahabbah, adanya rasa senang. Senang untuk melakukan, senang untuk melaksanakan. Ketika kita tidak adanya mahabbah, maka susah untuk melakukan taat.
ke musuh mungkin kita nggak taat. Kalau ke orang yang kita cintai disuruh apa saja nyungsem aja mungkin mau gitu ya. Ilam anna awamirallah, maka ketahui oleh kalian bahwa sesungguhnya perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Faraidu itu berupa kefarduan-kefarduan, wa nawafilu dan berupa kesunatan-kesunatan. Kalau melihat amar itu ketika di dalam nas misalnya, itu ada amar itu amar fardu, ada amar perintah sunnah, bahkan ada yang wenang. Tapi pada dasarnya ketika itu adalah satu perintah, meskipun tidak harus, maka dari perintah itu sudah ada penekanan. Kalau melihat perintahnya itu sudah berat, meskipun pada dasarnya kategori perintahnya itu tidak harus dilaksanakan. Mulanya kita harus mencek Sundanam harus surti lah gitu ya. Ketika orang tua gini bahasanya, maunya saya sih kamu begini lah, maunya saya itu sudah bagian dari perintah sebenarnya, tapi kadang kita mah nggak mau tahu itu ya, sudah disuruh saja kadang nggak mau. Kata saya harus gini, kata saya harus gini saja sudah nggak diturutin, apalagi kalau maunya saya. Jadi terkadang ada amar yang memang disamarkan dan ada yang amar yang jelas. Kalau bahasa itunya ada berupa fiil amar gitu ya kalau bahasa nasnya, atau ada kata wajib atau yang bagi gitu ya. Kalau yang bagi, kalau dalam kitab-kitab ada yang bagi itu harus seyogianya itu kayak nggak perintah tapi hal yang terbaik gitu ya. Hal terbaik ya bagian dari pelaksanaan perintah semestinya. Mulanya ulama-ulama dulu kenapa kadang sesuatu itu tidak langsung dispontankan dengan bahasa perintah, karena terkadang mengkhawatirkan apa istilahnya, terasa berat bagi umat. Mulanya kadang ada istilah kalau haram di sini biasanya apa? Makruh, haram. Kadang nggak pakai bahasa makruh, haram, nggak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang sir. Mungkin itu ada rahasianya juga. Dan memang dalam satu kitab ada yang nggak boleh terlalu ceplos kita mengatakan haram, makruh, karena khawatir di situ akan terjadi memberatkan. Jangan terlalu ceplos sebelum kita melihat dasar-dasar hukumnya ya, wajib atau sunnah. Biasanya kalau orang dulu kalau duduk di pintu misalnya pamali, makan sambil berdiri pamali gitu ya, atau jajan di warung pamali gitu bahasanya pamali, ada sir, karena di situ ada hal yang memberatkan. Perintah pun sama. Nah ini sebenarnya kalau melihat hukum dasar syariah, perintahnya Allah itu ada yang terbagi faraid, fardu, ada nawafil. Fardu berarti dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau menurut kaidah sunnah dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa bahasanya. Tapi tidak dosa itu bukan berarti untung, berarti tetap rugi. Tidak dapat pahala, dagang aja kita dagang. Kalau berhasil kita dapat untung, kalau enggak paling enggak kita imbas itu ya. Dagang berangkat dari rumah, pulang modal masih utuh. Itu kan bagi kita bahasanya rugi menang bati. Yang dicari kan bati, untung. Karena wafil itu yang dicari ya untungnya itu semestinya. Jangan berkata sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dosa. Sebenarnya kalau tidak ya rugi gitunya, nggak dapat pahala. Fal fardu, maka adapun fardu rasul mali itu adalah pokoknya harta. Kalau dibahasakan dengan kitab ini kayak mau dagang. Fardu itu adalah modal utama. Rasul mal, jadi modal utama. Wa huwa aslu tijarah. Rasul mal itu merupakan pokok dari perdagangan. Asal mula dari perdagangan atau modal awal dari perdagangan itu. Tanpa adanya fardu ya tidak ada keberhasilan, tidak ada akan untung. Wabihi, dan dengan adanya fardu tahsulun najah, maka berhasillah keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau kita sudah melaksanakan fardu, maka yang ada awalnya hanya selamat. Pahala tidak belum dibahas itu ya. Yang penting kita selamat dari dosa. Kita puasa nih, puasa hari ini kita puasa. Puasanya bisa jadi ya selamat, kita tidak dapat dosa. Apakah kita dapat pahala? Ya Allah alam sih. Kalau puasanya memang
apa yang sesuai dengan syariat, mungkin bisa lolos sampai maghrib kita dapat pahala. Tapi kalau di perjalanannya, kalau kita sih sering-seringnya kan gini, mata ini enggak terjaga, masih melihat maksiat, telinga masih gitu ya, masih banyak lihat aurat gitu ya, ngomongnya masih kadang nyakitin orang, kadang gunjingin orang, kadang gimana bau dapat pahala kalau pikir-pikir gitu ya. Kalau kita makomnya makom haul gitu, kalau melihat dari itu pikir puasa ini apa dapat pahala apa enggak, tapi selamat aja sudah nyaman. Kalau gitu saya nggak usah mau puasa lah, timbang pahala enggak dapat. Bukan, selamat saja sudah untung itu ya. Kita berdiri di jalan, tahu-tahu turun dari sepeda, sepedanya ditabrak mobil, alhamdulillah selamat, padahal sepedanya hancur. Itu aja udah selamat. Dan selamat itu penting. Wa naflu, dan adapun sunnah, waribu yaitu keuntungan. Adapun sunnah itu bagian dari keuntungan itu. Keuntungan tentu nggak berhasil kecuali diawali dengan adanya modal tadi. Artinya sunnah bisa berhasil kalau ada fardu yang dilaksanakan. Kalau fardunya ditinggalkan, tahu-tahu nyarinya sunnah terus, fardunya ditinggalin, ya nggak dapat. Kalau ke orang tua nggak pernah ngasih, tapi kalau ke janda-janda ngasih terus, umpamanya malah jandanya dipilihin bukan yang tua misalnya, lah itu bisa jadi nggak tahu itu terima atau enggak. Ada yang fardu berurutan, jadi kalau wajib sangat wajib, terus turun nanti turun di ya, kalau fardu ain ya, terus turun di fardu kifayah, nanti turun lagi gitu ya. Sunnah pun bervariatif, ini mana yang harus didahulukan. Jangan mendahulukan sesuatu yang ternyata nafsu kita ada di situ. Banyak orang melakukan sunnah tapi ternyata fardunya ditinggalkan. Wabihi al-fauzu, dan dengan adanya ribuhun ini adalah kebahagiaan. Tadi mas selamat, sekarang mah bahagia gitu ya. Tadi empat cukup selamat aja, alhamdulillah selamat gitu ya, gak sampai celaka aja sudah untung. Tapi kalau kita sudah melakukan sunnah, bukan hanya selamat yang kita dapat, tapi ada kebahagiaan tersebut, ada nilai plusnya, ada tambahannya. Jangan berkata kalau kita hanya cukup dengan selamat. Pada akhirnya kehidupan kita itu bukan hanya makan, kadang dipikir. Kadang pikir kita yang penting bisa makan. Setelahnya bisa makan, pengen punya rumah. Setelah punya rumah, pengen punya mobil, itu sudah cukup. Pengen haji, pengen apa. Sebenarnya cukup dengan kehidupan kita hanya makan itu bagi orang-orang sekarang kadang enggak. Kalau memang cukup dengan makan mungkin modal 10.000 sehari, 20.000 selesai. Tapi pada akhirnya kan pengen fauz, pengen nilai lebih, kebahagiaan tersendiri. Al-fauz bidarajatin, memperoleh kebahagiaan dengan beberapa derajat tinggi. Jadi posisinya tadi setelah melaksanakan fardu, orang itu hanya selamat, tapi setelahnya melakukan sunnah, orang ini masuk di dalam makomnya, derajat-derajatnya yang tinggi. Sehingga kadar kita melakukan sunnah itu menunjukkan derajat kita. Kalau saya Abu Bakar bin Salam dikatakan bisa jadi saya tidak ada satupun sunnah yang tidak saya tinggalkan, semuanya saya lakukan. Nah ini makomnya beda. Kalau kita tulis lah, mungkin ada kitab khusus karangannya Habib Sa'ad itu khusus masalah sunnah. Sunnah apa saja dari ini sunnahnya apa saja itu ya. Ada terjemahnya Indonesia juga kemarin pas saya lihat ada. Itu sunnah-sunnah apa saja dalam keseharian kita. Itu apa saja sunnahnya beliau tuliskan. Sehingga dalam kehidupan kita mungkin senyum dapat sunnah, marah dapat sunnah, atau tidur yang enak itu, yang maunya kita di bulan puasa itu seperti itu ibadahnya paling enak, dapat sunnah juga. Dan ternyata dengan sunnah-sunnah yang dilakukan ini derajat-derajat kewalian, keimanan seseorang di hadapan Allah terlihat. Rasa cintanya beliau, orang-orang pelaku sunnah di hadapan Rasul itu terlihat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda begini, qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadisnya panjang, kayaknya kalau diterangkan mungkin waktunya agak panjangannya. Mungkin dari sedikit aja yang kita baca, tapi yang kita cari semoga keberkahan dan pengamalan dari kitab ini. Semoga kita bisa selamat dengan melaksanakan
kepaduan sebagai rasul amal, sebagai pokok perdagangan kita, dan tidak hanya selamat tapi kita memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah Ta'ala sehingga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan linafi wal barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena bukan karena saya Rasulullah Tubiadeh mulabdalin dabibin. Allahumma salli ya Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa qutil wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.